Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang konflik antara Kamboja dan Thailand. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Kamboja berani mengambil sikap tegas, bahkan sampai mempertimbangkan perang dengan Thailand? Untuk memahami situasinya, kita harus melihat latar belakang ketegangan yang sudah berlangsung lama di antara kedua negara ini. Selama bertahun-tahun, Kamboja sering merasa mendapat ancaman berulang kali dari pihak Thailand. Di antara ancaman tersebut, pernah ada seorang panglima militer Thailand yang dikabarkan menyatakan bahwa mereka mampu menghabisi Kamboja hanya dalam waktu 3 jam saja. Tidak hanya itu, ia juga dikatakan pernah berkata bahwa seluruh wilayah Kamboja suatu hari bisa dijadikan bagian atau provinsi Thailand. Bayangkan jika Anda berada pada posisi sebuah negara yang mendengar ancaman semacam itu secara terus-menerus. Apakah mungkin kita hanya diam? Apakah kita tidak akan merasa tertekan dan akhirnya harus bersiap untuk membela diri? Inilah yang dirasakan oleh Kamboja. Situasi semakin memanas pada tanggal 28 Mei 2025. Pada hari itu, Thailand melakukan serangan pertama ke wilayah Kamboja. Serangan tersebut menewaskan seorang tentara Kamboja. Meskipun kehilangan nyawa tentaranya, pihak Kamboja pada saat itu masih berusaha untuk menahan diri dan tidak langsung melakukan serangan balasan besar. Namun, ketegangan tidak berhenti di situ. Pada tanggal 24 Juli 2025, Thailand kembali melancarkan serangan, kali ini bukan hanya satu kali, melainkan 6 serangan udara yang berturut-turut menghantam wilayah Kamboja. Serangan-serangan ini menyebabkan situasi menjadi jauh lebih serius. Kamboja yang sejak awal mencoba menahan diri akhirnya kehilangan kesabaran. Bagi Kamboja, ancaman dan serangan yang datang secara terus-menerus bukan hanya masalah keamanan nasional, tetapi juga menyangkut harga diri negara dan keselamatan rakyatnya. Ketika serangan udara terjadi berulang kali, tidak ada lagi jaminan bahwa warga sipil akan aman. Desa-desa di dekat perbatasan mulai merasa terancam, banyak keluarga yang harus mengungsi, dan ketegangan di wilayah perbatasan semakin meningkat. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan besar, apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah negara yang terus-menerus berada di bawah ancaman? Apakah tetap berdiam diri demi menghindari perang? Atau mengambil langkah tegas demi mempertahankan kedaulatan? Jika kita melihat sejarah dunia, banyak konflik yang bermula dari situasi serupa, ketegangan perbatasan, sengketa wilayah, dan ancaman yang berulang-ulang. Dalam kasus ini, Kamboja tampaknya mencoba menahan diri selama mungkin. Namun, setelah kehilangan tentaranya dan menghadapi 6 serangan udara berturut-turut, kesabaran mereka mulai habis. Penting juga untuk dipahami bahwa setiap negara memiliki batas kesabaran dan memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Dalam hukum internasional, setiap negara berhak mempertahankan diri jika diserang. Itulah sebabnya Kamboja merasa perlu mengambil tindakan lebih tegas. Konflik antara Kamboja dan Thailand bukan hanya tentang dua negara ini saja. Konflik semacam ini juga membawa dampak pada kawasan sekitarnya, terutama di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga mungkin khawatir bahwa ketegangan yang meningkat bisa mengganggu stabilitas ekonomi, perdagangan, bahkan keamanan regional. Selain itu, konflik bersenjata seringkali membawa dampak kemanusiaan yang serius. Banyak warga yang kehilangan rumah, terjadi pengungsian massal, dan infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, serta jalur transportasi bisa hancur. Oleh karena itu, walaupun Kamboja merasa harus membela diri, mereka juga dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana melindungi negaranya tanpa menyebabkan penderitaan lebih besar bagi rakyat sipil? Teman-teman, situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah sesuatu yang sangat berharga, namun juga rapuh. Sekali ancaman berubah menjadi aksi, dan aksi dibalas dengan aksi, siklus kekerasan bisa berjalan cepat. Jadi, pertanyaan untuk kita semua adalah, jika kita berada pada posisi Kamboja, apakah kita akan terus bersabar meskipun serangan terjadi berkali-kali? Atau apakah kita akan memilih untuk membalas demi melindungi kedaulatan dan keamanan bangsa kita sendiri? Itulah gambaran singkat mengenai konflik antara Kamboja dan Thailand yang semakin memanas sejak Mei hingga Juli 2025. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa sebuah negara terkadang merasa harus melawan ketika ancaman tidak lagi bisa diabaikan.